Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan kuliah untuk sesi yang ke-25. Meskipun demikian, bagi kawan-kawan yang baru bergabung bisa melihat kuliah-kuliah sebelumnya pada rekaman di YouTube atau di Facebook saya. Hari ini kita membahas masih terkait dengan sejak Senin lalu terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hari ini kita khusus membahas ujung dari APBN yang paling sering diperbincangkan, yaitu utang pemerintah. Pada dasarnya nanti kita akan membicarakan dua hal, karena ini bersifat pengantar ya. Nanti kalau pada kuliah setelah 100 sesi ini, khusus utang ini mungkin kita akan melakukan perkuliahan yang bersifat lanjut ya. Nah, dalam pengantar ini setidaknya nanti kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan tambahan utang pemerintah. Kalau tambahan berarti tambahan tiap tahun utamanya akibat pengelolaan APBN. Dan yang kedua, terutama kita akan mencoba mempelajari bagaimana posisi utang atau outstanding pada tanggal tertentu. Dan sedikit banyak nanti kita akan mencoba mempelajari tentang profil utang pemerintah. Profil artinya ya karakteristik ya. Bagaimana sih sebetulnya struktur dan sebagainya. Nah, dilihat pada slide yang sudah ada grafiknya, Mbak Rahma, Mbak Dwi, kita sudah mempelajari pada kuliah terdahulu bahwa dalam anggaran pendapatan belanja dan negara itu APBN, itu ketika dia direncanakan, ditetapkan sebagai undang-undang, biasanya beberapa bulan sebelum tahun anggaran. Jadi untuk kasus tahun 2020 ini ditetapkan lebih cepat, yaitu akhir bulan Agustus, karena akan ada pergantian DPR, biasanya akhir Oktober. Itu dalam APBN yang bersifat rencana tersebut, itu defisit sama dengan pembiayaan anggaran. Kita kemarin belajar begitu kan. Tetapi pembiayaan anggaran berbeda dengan pembiayaan utang. Jadi defisit itu kurangnya pendapatan atas belanja, jadi belanja dikurangi pendapatan ternyata negatif. Terbalik ya, pendapatan dikurangi belanja ternyata defisit negatif. Lalu ternyata ada pengeluaran lain selain belanja. Sehingga diperlukan utang untuk menutupi kedua hal tersebut, disebut dengan item pembiayaan utang. Nah, jadi berbeda ya, di grafik kita sudah perlihatkan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dalam hal realisasi ya. Itu betapa berbeda, yang biru menunjukkan defisit, yang oranye menunjukkan pembiayaan anggaran, yang abu-abu menunjukkan pembiayaan utang. Perhatikan, yang oranye dalam realisasi lebih besar dari biru, yang abu-abu lebih besar dari oranye, jadi lebih besar dari kedua-duanya. Artinya, pada tahun tersebut, tambahan utang karena pengelolaan APBN, karena operasional APBN, itu lebih besar dari defisit dan pembiayaan anggaran. Hari ini saya menulis di suatu media, nanti di-share di grup. Nah, pada saat direncanakan, jadi waktu masih belum berjalan atau baru berjalan di tengah jalan, ya sama defisit dengan pembiayaan anggaran itu, yaitu yang seperti dicontohkan pada tahun 2020. Nah, itu di nomor 3, di mana rencananya semula pada waktu APBN ditetapkan, itu pembiayaan anggaran defisit 307, pembiayaan anggaran 307, tapi dengan tanda terbalik ya, kalau defisit negatif, kalau pembiayaan anggaran positif karena duit masuk. Tetapi dalam hal pembiayaan utang lebih besar. Kenapa? Karena sebagian pengeluaran tidak ditaruh di belanja, tetapi dalam pos pembiayaan, sehingga yang harus dibiayai dengan utang itu lebih banyak. Nah, lalu ada pandemi, sehingga pada tanggal 3 April pemerintah melakukan perubahan yang mestinya adalah atas persetujuan DPR biasanya. Tapi kemarin melalui prosedur extraordinary, melalui Perpu dulu, lalu ada Perpres, itu Perpres. Nah, pada tanggal 3 April, defisit lipat menjadi sekitar hampir 3 kali lipat,
lalu pembiayaan utang juga berlipat menjadi 1.006 triliun. Baru berjalan 2,5 bulan, tanggal 24 Juni lalu, mungkin setelah perkembangan dampak pandemi dihitung dan sedemikian rupa, ternyata lebih banyak lagi belanja yang dibutuhkan, dan pada saat yang bersamaan diperkirakan penerimaan pemerintah, pendapatan APBN akan merosot lagi, sehingga defisitnya menjadi lebih besar, pembiayaan anggaran menjadi lebih besar, pembiayaan utangan menjadi lebih besar. Seperti itu ya kemarin kita belajar. Nah, jadi kita kunci dulu, Perpres nomor 72 tahun 2020, itulah yang resmi menjadi APBN 2020. Membatalkan Perpres sebelumnya dan membatalkan Undang-Undang APBN. Nah, dalam Perpres yang menunjukkan angka pembiayaan utang 1.220,5 triliun itu, artinya direncanakan, bisa juga disebut target, itu selama setahun ini sampai 31 Desember nanti, akibat pengelolaan APBN, itu utang akan bertambah sebesar 1.220 triliun. Bertambah secara neto ya, karena di situ sudah memperhitungkan, kan ada utang yang harus dilunasi, ada utang baru yang dicairkan. Utang baru itu bisa penerbitan SBN, bisa pinjaman. Nah, itu sudah memperhitungkan yang dibayar, jadi 1.220,5 triliun itu adalah neto ya, tambahan neto utang yang direncanakan oleh APBN. Nah, tetapi kita kemarin sudah menyinggung sedikit, hari ini kita jelaskan lebih lanjut. Grafik ini sudah keluar kemarin, tetapi belum saya jelaskan. Apakah lalu utang yang terjadi nanti tanggal 31 Desember bertambah persis seperti pembiayaan utang? Tidak juga ternyata. Karena ada faktor lain yang berkaitan dengan kurs mata uang rupiah. Kenapa? Karena sebagian utang kita berupa valuta asing, sehingga nilainya mengikuti kurs, karena utang dinyatakan dalam rupiah. Nah, dari pengalaman, pembiayaan utang yang biru, yang oranye tambahan utang, di slide ya, itu ada kecenderungan yang oranye, artinya tambahan utang real yang terjadi selama setahun, lebih besar daripada pembiayaan utang. Artinya, kurs rupiah bisa dikatakan melemah. Hanya saja perlu dicatat pada tahun 2019 itu tidak seperti biasanya rupiah menguat. Tapi jangan berpikir rupiah rata-rata ya, rupiah dimaksud, kurs rupiah dimaksud murni pada tanggal 31 Desember. Jadi karena kan utang itu adalah pernyataan pada satu tanggal, pada suatu tanggal. Kalau tambahan utang itu adalah tambahan pada satu periode waktu, misalnya setahun. Sedangkan posisi adalah pernyataan utang pada tanggal tertentu. Jadi kita bisa berutang selama setahun sekian triliun. Nah, lalu posisi utang kita pada tanggal tertentu itu adalah akumulasi dari 2001 Desember 2018. Nanti perlahan di slide berikut kita akan menghitung bagaimana cara menghitung tambahan utang akibat kurs. Tapi cukup dipahami dulu. Jadi ada defisit, ya, kita pelajari limpropnya. Nah, bagaimana perakiraan kita tentang posisi akhir. Nah, menurut data Kementerian Keuangan yang dipublikasi luas, itu utang pemerintah pusat, nah ini catat ya, pusat ya, tidak termasuk utang pemerintah daerah, itu sebesar 4.779 triliun, tepatnya 4.779,28 ya, triliun. Itu terdiri, bisa kita lihat bentuknya apa utang sebanyak itu. Nah, bentuknya terdiri dari dua kelompok besar. Yang satu berupa surat berharga negara, berarti berupa surat utang, SBN. Saya sebut sederhanakan SBN, di dalamnya ada yang syariah. Syariah biasanya tidak mau disebut surat utang ya. Disebutnya surat berharga negara syariah. Tapi untuk analisis kita samakan dulu.
ada surat berharga negara, lalu ada yang berupa pinjaman. Apa bedanya? Kalau surat berharga negara itu pada umumnya pokoknya ditulis surat utang, nah nanti yang berutangnya kepada yang memegangnya. Sementara kalau yang bersifat pinjaman, memang ada perjanjian utang, ada proses pencairannya, pencicilannya, dan seterusnya. Loan ya, pinjaman atau loan. Jadi kalau SBN ada tanggal jatuh temponya. Jadi satu seri misalnya kan 10 tahun kemudian ya harus dilunasi, nggak bisa dicicil kalau SBN, surat berharga kan. Tapi kalau pinjaman ya sesuai perjanjiannya, biasanya ada cicilan. Nah, saat ini yang berbentuk surat berharga negara jauh lebih besar, seperti bagan yang seperti bundaran yang kiri ya, grafik yang kiri. Jumlah dari 4779 tadi yang berupa surat berharga negara itu kurang lebih 84%, sebesar sekitar 4.014 triliun. Nah, sementara yang berupa pinjaman hanya 764 triliun. Nah, ini penting ya dipahami, sehingga ketika netizen suka nulis di medsos bahwa ya kita harus menunda pembayaran utang, rundingan, negosiasi, ya, dan sebagainya, ngemplang apapun, ya harus dibayangkan dulu bahwa yang bisa negosiasi, minta keringanan itu adalah yang loan, pinjaman. Karena kita jelas berutangnya kepada siapa. Tapi kalau yang berupa surat berharga negara, uang sebagian besar itu dijual belikan kok. Kita setiap hari, bahkan setiap jam bisa berubah pemilik, sebagian pemilik dari SBN. Seri apa, seri apanya. Sehingga berunding sama siapa, itu pasar. Ya, kalau ngemplang semua bisa. Kalau ngemplang ya tinggal pada saat jatuh tempo tidak dibayar. Sementara kalau ngemplang pada pinjaman, itu kan berurusan dengan krediturnya. Kalau kita ngemplang surat berharga negara, ya urusannya adalah kredibilitas pemerintah Indonesia di pasar keuangan. Nanti kalau jual SBN lagi, nggak ada yang mau beli, kira-kira gitu ya. Jadi di sini sudah mulai kompleksitas utang itu muncul. Nah, meskipun tentu nanti dalam kajian yang lebih lanjut, itu bisa, SBN itu bisa dinegosiasi dalam konteks ditukar. Bisa saja. Bisa saja pemiliknya yang jelas, karena beberapa pemilik cukup jelas yang besar-besar, itu bisa dirunding, ditawari untuk ditukar dengan seri yang baru. Misalnya diundur, harusnya tahun ini lunas, ditawari kami ganti dengan yang jatuh tempo 5 tahun kemudian dengan insentif bunganya lebih tinggi. Bisa begitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Itu dari sisi bentuk. Lalu utang yang sama 4779 tadi tidak semuanya dalam rupiah, sebagiannya dalam bentuk valuta asing. Valuta asingnya apa? Ya kalau SBN hanya ada 3, kalau yang Amerika, Euro dengan Yen hanya ada 3. Tetapi yang pinjaman kepada kreditur macam-macam, puluhan mata uang. Ada Yen, ada Yuan Cina, ada dolar Singapura, ada pound sterling dan seterusnya. Meskipun itu juga unik karena utang kita misalnya kepada Cina secara bilateral atau kepada perbankan Cina secara komersial tapi tanpa pemerintah ya, itu bentuknya mata uangnya tidak berarti yuan. Mayoritas utang kepada berbagai pihak dalam pinjaman itu bermata uang dolar Amerika. Ini juga bisa menjadi kajian tersendiri. Mengapa mereka memilih dolar Amerika sebagai catatan utang kita kepada mereka, dan kita setuju, itu penting juga ya. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, rupiah itu hanya dari 4779 tadi, jadi jumlahnya sama, yang 3 gambar grafik ini dilihat dari profilnya berbagai karakteristik. Dari sisi bentuk, ya pinjaman dan SBN. Dari sisi mata uang, rupiah dan palasnya sendiri macam-macam. Nah, yang berupa rupiah itu masih lebih banyak daripada yang berupa palas, sebanyak 62%, 2.969 triliun ya, itu yang 62%. Sementara yang berupa valuta asing 1.809 triliun. Nah, ini tadi yang terkait dengan bahwa nilainya kalau utang dinyatakan dalam rupiah, berarti yang palas ini kan berpengaruh. Bisa naik, bisa turun. Nah, lalu kita juga bisa tahu dari informasi Kementerian Keuangan bahwa utang itu kepada siapa. Sekalipun dia surat berharga, tapi kan ada catatan tentang pemiliknya. Dari waktu ke waktu. Karena itu penting pernyataan bahwa
posisi utang 31 Desember 2019. Sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya bisa berbeda. 3 hari kemudian bisa berbeda, meskipun biasanya tidak terlalu ekstrim, tapi kan beda. Nah, kalau dilihat dari situ, sebagian besar, sekitar 58%, jadi lebih banyak maksudnya, bukan sebagian, lebih banyak utang kita itu adalah kepada asing. Jadi sebanyak 2.778 triliun. Nah, bandingkan dengan yang gambar kedua, padahal rupiahnya banyak kan? Berarti kita utang kepada orang asing itu ada yang dalam mata uang rupiah. Nah, mungkin sudah saudara-saudara sudah biasa mendengar berita SBN yang dibeli oleh asing. Jadi SBN-nya, suratnya, pemerintah berutang kepada ada serinya kan? Masing-masing seri itu, misalnya satu seri itu berarti bernilai rupiah. Utang pemerintah yang memegang seri ini sekian, sebetulnya satu seri ada yang 1 miliaran, tapi kan orang pegangnya banyak biasanya. Itu rupiah, tapi yang beli orang asing. Ya, tercatatnya kan sebagai utang luar negeri itu sebenarnya oleh Bank Indonesia. Atau dalam karakteristik kita, berarti dia non-resident pemiliknya, yang orangnya itu. 58% utang kita, mau yang rupiah, mau yang palas, itu dimiliki oleh asing. Tapi ingat, ini 31 Desember 2019. Anda boleh ngutak-atik di Google, bagaimana posisi 31 Mei, bagaimana posisi hari-hari ini kan berarti 31 Juni. Nah, ini saya kasih dulu yang 31 Desember. Nah, sementara yang utang kepada pihak domestik itu adalah hanya 2 triliun. Tapi jangan lupa, surat berharga negara itu, pemiliknya itu bisa orang, bisa perusahaan, bisa lembaga keuangan. Jadi utang kepada domestik, kepada penduduk itu, sebagian besarnya utang kepada SBN-nya dimiliki oleh bank. Itu ya. Ini 3 ini dulu dipahami untuk ketika saudara-saudara yang terbiasa di medsosnya melakukan pernyataan-pernyataan utang, pahami dulu 3 hal ini. Ini baru umum, ini nanti dari masing-masing orangnya itu ada detailnya, dari biru itu ada detailnya. Terus dari waktu ke waktu ada perkembangannya. Jadi kalau Anda bilang, ya sudah kita harus berunding bagaimana menunda bayar utang, harus dipikirin. Dia bentuknya SBN, harus ada tekniknya, nggak bisa asal berunding aja, karena itu si kertas tiap hari bisa berpindah tangan. Begitu juga kalau dari data ini kita berunding lebih banyak kepada pihak luar negeri, meskipun yang dalam negeri banyak. Nah, sedangkan yang rupiah itu bisa membayangkan kalau rupiah melemah sangat besar, misalnya 16.000 atau 17.000, maka utang otomatis bertambah besar karena dinyatakan dalam rupiah. Nah, tadi kita sudah, salah satu yang kita jelaskan tadi adalah utang pemerintah itu ada yang pinjaman, berarti pinjaman ini kepada pihak secara langsung, ada yang surat berharga. Nah, mari kita lihat yang surat berharganya karena porsinya lebih besar. Ada slide berikut. Nah, surat berharga negara tadi dari 4779 tadi kan ada 4.014 triliun. Ya. Jadi yang berupa surat utang. Nah, dari 4.014 triliun itu ada yang bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Maksudnya diperdagangkan itu ya pemiliknya itulah yang menjadi kreditur terakhir. Ya kan, di pasar kan bisa dijual atau antar pihak sesuai dengan aturan tentu ya. Nah, jadi dia dapat diperdagangkan. Jadi utangnya dapat diperdagangkan antar kreditur. Nah, yang dapat diperdagangkan itu mayoritas. Jadi mayoritas SBN itu bisa diperdagangkan. Nilainya 95%. Jadi sebanyak 3.805 dari 4.014 itu bisa diperjualbelikan. Pelan-pelan ya. 4.779 total utangnya, dari 4.779 terbagi 2, berbentuk pinjaman ada, berbentuk SBN ada. Dari yang SBN 3.805 ini barangnya, kita bisa melihat dari sisi sifatnya, bisa diperjualbelikan atau tidak. Kalau tidak itu berarti kan ya dia utang pemerintah hanya kepada itu saja. Salah satunya Bank Indonesia, terkait dulu BLBI dan restrukturisasi perbankan, itu tetap dipegang Bank Indonesia. Dan ada beberapa jenis surat yang tidak bisa diperdagangkan, jenis syariah tertentu yang memang ada kesepakatan, seperti salah satu bentuk SBN dana haji itu ditetapkan tidak bisa diperdagangkan. Ada yang bisa tapi. Nah, itu yang tidak dapat diperdagangkan, itu hanya 5%. Si SBN tadi, sebagaimana juga utang, ada yang palas, ada yang rupiah.
Jadi jangan confuse ya, si utang secara total itu ada yang falas, ada yang rupiah. Lalu si SBN juga begitu, tapi presentasinya tidak sama. Nah, kalau dalam SBN ini mayoritas memang masih rupiah. Tadi yang khusus utang keseluruhan, karena rata-rata utang luar negeri ya falas kan, valuta asing. Nah, sementara SBN ini pemerintah lebih banyak menerbitkan surat berharga negara rupiah. Tapi jangan lupa, ini adalah informasi tanggal 31 Desember 2019. Belum memasukkan yang pemerintah mulai banyak mengeluarkan SBN valuta asing. Nah, pada tanggal 31 Desember lalu, SBN falas itu 26%, SBN rupiahnya 74%. Sama dengan utang keseluruhan, utang SBN ini juga bisa kita lihat. Yang dimiliki oleh asing berapa, yang dimiliki domestik berapa. Tapi ingat, ini 31 Desember ya, bukan sekarang. Itu relatif sama, 50-50. Sebetulnya 49, berapa dengan 50, berapa. Tapi sama ya. Hari-hari ini saya bicara, itu ternyata asing mulai banyak jual dalam bulan April, Mei, Juni ini banyak jual. Sehingga ini bergeser, kreditur domestik kelihatannya bergeser ke 55, atau saya belum ngecek angkanya, ke 55 atau 58 ya. Asingnya menurun. Kurang lebih begitu. Nah, kita bisa melihat lebih rinci lagi yang 4014 tadi. Yang tadi sudah kita sebut, ada yang diperdagangkan, ada yang falas, ada. Nah, ini kalau di tadi bunder-bunder tadi kita gambar dalam bentuk penjelasannya seperti ini. Saya ini kutip dari aslinya publikasi saja, tapi saya salin. Nah, itu pada akhir 2019 ya begini. Yang merah paling bawah itu totalnya, berarti kalau kita lihat yang garis tebal hitam itu, 3.805 yang bisa diperjualbelikan, yang tidak bisa diperjualbelikan 209, seperti itu ya. Nah, lalu kita bisa juga melihat dari sisi syariah dan tidak syariah. Jadi ada jenis surat berharga negara yang memakai prinsip syariah, jadi sesuai aturan yang ditetapkan oleh MUI ya. Jadi misalnya beberapa surat berharga negara itu harus berbasis proyek tertentu atau berbasis aset, dan cara membagi hasilnya pun tidak dengan presentasi bunga, adalah seperti itu. Maka datanya demikian. Dari sisi surat utang negara yang konven, SUN, SBN yang SUN, itu nilainya 3.108. Sedangkan yang surat berharga negara syariah 696. Ini menarik ya. Surat berharga negara ini belakangan keluar, tapi pelan-pelan makin besar jumlahnya, dan pada saat pandemi pun dia juga tetap ikut tumbuh pesat. Nanti dalam kajian yang lebih lanjut kita mempelajari apakah dari sisi pemerintah lebih mahal atau lebih murah mana antara yang konven dan yang syariah. Kalau kelihatannya negara sih tidak terlalu urusan dengan ideologinya, urusannya adalah kalau nerbitin ini laku atau tidak, biayanya lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Nah, itu ada informasi tentang dolar 622 triliun yang konven ya, dan jangan lupa yang syariah itu ada yang dolar, tapi yang yen dan euro belum ada. Yang syariah ya, itu bisa diperhatikan, itu informasi-informasi yang nanti bisa saudara pelajari sendiri. Ada tetapkan dolar yang besar 622. Ingat ini 31 Desember ya. Belakangan kan ditambah euro 140 triliun, yen 78 triliun. Nah, ini kan dinyatakan pada kurs tanggal 31 Desember 2019. Kalau dinyatakan sekarang ya beda lagi. Umpama tidak ada penambahan utang, tidak ada penambahan surat berharga baru, dinyatakan dengan sekarang beda. Nah, itu bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang non-tradable itu perhatikan, ada yang 165 triliun, ada yang 29 triliun yang berupa Islamik ya. Yang 165 itu kurang lebih 144-nya terkait dengan dulu BLBI dan restrukturisasi perbankan. Jadi belum pernah lunas itu. Berkurang tapi tidak lunas. Ini belum lunas, kalau nanti benar ada restrukturisasi kredit perbankan yang bisa berujung pada restrukturisasi perbankan akibat pandemi, lalu ada pemulihan ekonomi nasional, nah ini bisa nambah ini. Itu ya. Nah, tadi selain surat berharga negara, ada yang berupa pinjaman, ya toh, 764 triliun.